Ternyata penyebab kematian salah satu pendaki Gunung Lawu, Andi Sulistiawan, pada hari Senin lalu diduga karena mengalami paradoxical undressing. Seperti pada video saya yang saya upload kemarin bahwa Andi Sulistiawan ini ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dada di area puncak Gunung Lawu. Pendaki asal Karanganyar tersebut sempat hilang misterius setelah mengantarkan salah satu rekannya cewek, yaitu Nur Hayati, untuk buang air kecil di dekat tenda. Hingga akhirnya jasad Andi Sulistiawan ini ditemukan sudah tidak bernyawa di area Gegerboyo yang berjarak sekitar 100 meter dari tugu puncak Gunung Lawu. Lalu benarkah Andi ini meninggal karena mengalami paradoxical undressing? Berikut ini saya sudah ada video kesaksian dari salah satu teman Andi Sulistiawan, yaitu Nur Hayati. Jadi Nur Hayati ini adalah cewek yang saat itu diantar oleh Andi Sulistiawan untuk buang air kecil. Terus dia itu mendekat, nah itu ternyata Sulis itu. Terus saya jawel itu dia, terus saya minta tolong, please tolong terkepipis pulang ngoten, minta tolong ngoten. Terus yendang kono. Terus niku kula pipis teng mriku, buat madhep corona kula ngoten. Itu jaraknya nggih 2 meter. 2 meteran. Terus niku kula pipisnya enggak sampai 5 menit saya toleh udah enggak ada. Saya kira ke tenda, tapi sampai pagi ternyata enggak ada. Berarti langsung hilang gitu ya? Nggih, kayak mistis ngoten. Oh, terus sebelumnya sempat ada firasat nggak? Itu agak diajak bicara tuh lambat banget gitu. Waktu diajak gitu, suruh nganter itu lambat. Mau ngomong juga. Jawabnya itu lambat. Jawab gimana? Ya wes nang kono ngoten. Cuma itu aja tak ngomongnya? Nggak ada ngomong apa-apa sebelumnya? Mboten enten, langsung tahu-tahu. Nah, setelah kita menonton video kesaksian dari Nur Hayati ini tadi, dan sebelum kita menyimpulkan, ada satu hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui, yaitu tentang pengertian paradoxical undressing. Apakah itu paradoxical undressing? Jadi paradoxical undressing ini adalah suatu kondisi hipotermia akut. Sekali lagi, hipotermia akut. Jadi paradoxical undressing ini bukan sekedar hipotermia, tapi benar-benar hipotermia yang sudah akut, di mana tubuh sudah tidak dapat lagi mengembalikan suhu panas tubuh karena sudah sangat-sangat terlalu rendah. Dan kondisi seperti ini biasanya suhu tubuh sudah mencapai 30 derajat ke bawah. Sedangkan ketika suhu tubuh terlalu rendah, fungsi jantung, sistem saraf, dan organ-organ tubuh lainnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Karena itulah kita pernah mendengar sebuah berita di mana yaitu para pendaki di Gunung Everest ini mengalami hipotermia akut atau paradoxical undressing. Jadi kondisi di mana para pendaki ini sudah benar-benar mengalami hal yang parah, hal di mana sistem sarafnya sudah tidak dapat bekerja. Dia mengalami halusinasi seperti ya boleh dikatakan orang gila. Ketika kita ajak bicara, dia pun juga tidak akan merespon karena sudah benar-benar sarafnya sudah tidak dapat bekerja. Sehingga walaupun itu dalam keadaan dingin, dia pun mencoba untuk melepas baju. Itu adalah contoh salah satu dari gagalnya sistem saraf. Kemudian jika korban ini tidak segera ditolong, ini dapat berakibat fatal, yaitu fungsi jantung sudah tidak dapat bekerja dan hal tersebut mengarah kepada kematian. Dari sedikit keterangan saya tentang paradoxical undressing ini, tentu kita sudah dapat menyimpulkan dari apa yang sudah diceritakan oleh Nur Hayati pada video tadi. Jadi pada video tadi Nur Hayati ini menceritakan ketika Nur Hayati mengajak Andi Sulistiawan untuk mengantarkan dia buang air kecil, saat itu responnya Andi Sulistiawan ini sepertinya lemah. Karena pada saat itu Andi Sulistiawan ini tidak segera menyahut, tidak merespon permintaan dari Nur Hayati untuk minta diantar. Itu tanda-tanda yang ditemukan oleh Nur Hayati sendiri. Kemudian setelah Nur Hayati buang air kecil, kurang lebih sekitar 5 menit, setelah dia balik ke belakang, ternyata Andi Sulistiawan ini sudah tidak ada di tempat.
Jika kita berdasar dari cerita yang sudah saya ulas di video saya yang saya upload kemarin, bahwa sebelum Nur Hayati ini ingin keluar dari tenda untuk buang air kecil, dia sudah sempat membangunkan teman-temannya untuk mengantar, tapi saat itu temannya tidak ada yang bangun. Sehingga akhirnya Nur Hayati ini keluar dari tenda, dan setelah keluar dari tenda dia mendapati Andi Sulistiawan ini sudah ada di luar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah keberadaan Andi Sulistiawan di luar ini sudah menjadi bagian dari tanda-tanda bahwa Andi Sulistiawan sudah mengalami hipotermia? Bisa jadi. Bisa saja Andi Sulistiawan ini sudah mengalami hipotermia dari tadi, sehingga momen atau waktu pada dini hari sekitar jam 3, dan pada saat itu Gunung Lawu kan suhunya sudah sangat rendah sekali, 3 derajat ya. Tapi kenyataannya Andi Sulistiawan ini justru berada di luar tenda. Ini kan sudah kurang masuk akal. Yang saya katakan salah satu tanda bahwa Andi Sulistiawan sudah mengalami hipotermia itu ini tadi. Jadi fungsi saraf dari Andi Sulistiawan ini sudah tidak bekerja secara maksimal, sehingga keadaan yang sangat dingin dia itu justru keluar dari tenda. Dan ketika Nur Hayati keluar untuk minta tolong kepada dia, minta tolong diantarkan, Andi Sulistiawan ini sudah low respon. Itu agak diajak bicara tuh lambat banget gitu. Waktu diajak gitu, suruh antar itu lambat. Ngomong Jawabnya gitu. itu lambat. Hingga akhirnya salah satu dari petugas perhutani menemukan jasad Andi Sulistiawan ini sudah meninggal di area Gegerboyo. Mungkin benar saja meninggalnya Andi Sulistiawan ini karena hipotermia. Karena pada saat Pak Sujarwo menemukan jasad Andi Sulistiawan ini, si korban sudah tidak menggunakan kaos dan hoodie-nya. Namun masih ada satu pertanyaan yang saya simpan, yaitu tentang keterangan salah satu relawan dari AGL, anak Gunung Lawu, kemarin yang memberikan keterangan kepada Solo Post bahwa kaos dan hoodie-nya Andi Sulistiawan ini ditemukan berjarak sekitar 300 meter dari penemuan jasad. 300 meter ini sebelah mananya, saya masih bertanya-tanya. Karena puncak areanya sangat terbatas. Dari Tugu Hargodumilah sampai ke Gegerboyo ini kurang lebih hanya sekitar 100 sampai 150 meter. Itu sudah habis areanya. Setelah itu sudah turunan jauh, sudah tebing semua. Tapi keterangan yang kemarin yang saya dapatkan, penemuan kaos dan hoodie dari Andi Sulistiawan ini berjarak 300 meter. Semoga ini hanyalah sedikit kesalahan ucap sehingga sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi misteri. Saya rasa cukup sekian pada video hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Makanan atau mungkin logistik kiranya sudah turun yang dari atas begitu. Kira-kira yang dibutuhkan apa nih? Kompornya loh. Sana. Hanya baca